Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavo Sukacita. Kita bertemu di bulan yang baru ini. Firman Tuhan terus diberikan bagi kita supaya kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur di bulan yang baru ini Engkau terus berbicara bagi kami. Mampukan kami menangkap suara-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan kitab Injil Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-28 sampai ayatnya yang ke-30. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ, "Mari, lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu?" Maka mereka pun pergi ke kota lalu datang kepada Yesus. Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Pencinta Klavos yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita terus membangun hidup kita dengan Tuhan, maka kita akan terus mengerti tentang siapa Tuhan. Kita akan mengenal Tuhan, dan pengenalan itu akan memampukan kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Pengenalan kita kepada Yesus akan membuat kita mampu untuk memberitakan tentang Yesus itu sendiri. Kenapa ada banyak orang Kristen mendengarkan firman, tetapi mereka tidak mampu untuk memberitakan firman bagi sesama. Artinya, mereka tidak mampu menyatakan Kristus lewat seluruh kehidupan mereka, lewat perkataan, lewat perbuatan, bahkan seluruh aktivitas yang mereka lakukan. Padahal setiap kita mendengarkan firman, Tuhan memberikan kita kesempatan untuk setiap kita dapat menjadi saksinya, memberitakan akan siapa Dia di dalam kehidupan kita, supaya orang lain menjadi percaya. Seperti perempuan Samaria ini dikatakan ketika dia terus bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus, maka tadinya dia melihat Yesus seorang Yahudi. Percakapan itu membuat dia mengalami satu peningkatan dalam pengenalan akan Yesus. Dia melihat Yesus menjadi seorang nabi. Sesudah itu dia melihat Yesus itu Kristus. Dan kalau kita baca ayat selanjutnya dikatakan dia melihat Yesus sebagai juru selamat. Nah, inilah yang harus kita bangun dalam hidup kita. Ketika kita terus membangun hidup kita dengan firman-Nya, kita izinkan firman bergerak dalam hidup kita dengan kuasa Roh Kudus, maka pengenalan kita kepada Tuhan itu akan membuat kita semakin tahu siapa Yesus yang kita sembah. Maka firman Tuhan katakan, waktu perempuan Samaria ini memiliki pengenalan kepada Yesus yang tadinya seorang Yahudi, sesudah itu menjadi nabi, sesudah itu dia melihat Yesus lagi sebagai Yesus. Firman Tuhan berkata dia meninggalkan tempayannya, lalu dia pergi ke kota kepada orang-orang banyak, dan di situ dia mengatakan tentang semua yang telah dia alami dengan Yesus. Dia katakan mungkin Yesus yang telah kujumpai itu, karena dia mengetahui segala sesuatu yang kulakukan. Dan firman Tuhan berkata, maka mereka pun, yaitu orang-orang yang dia beritakan firman kepada mereka, pergi ke kota lalu datang kepada Yesus. Mari kita jadi orang-orang yang dapat membuat orang mengenal siapa Yesus, dan mereka akan datang kepada Yesus. Jangan kita menjadi orang Kristen yang hanya labelnya Kristen, tapi kehidupan kita tidak mampu membuat orang mengenal siapa itu Yesus. Baik lewat apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan. Janganlah kita membuat sehingga orang tidak mengenal siapa itu Yesus. Tapi baiklah orang mengenal siapa Yesus dari apa yang kita katakan. Karena kita memiliki hubungan yang baik dengan Yesus, kita mengenal Dia, maka kita punya kemampuan untuk merepresentasikan Dia melalui hidup kita. Saya mengajak kita semua lewat kebenaran firman Tuhan ini, mari kita bangun pengenalan kita kepada siapa itu Yesus. Dengan cara, biarlah kita beri hidup kita terus diisi lewat kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus memampukan kita untuk menjadi seorang pemberita kebenaran firman. Kalau saudara menerima firman, janji-janjinya, firman-Nya limpah dalam hidup saudara, maka saya katakan Roh Kudus yang ada pada hidup kita akan memproduksikan firman itu menjadi anugerah bagi setiap kita. Kalau kita sudah diberikan anugerah, maka anugerah itu menjadikan kita menjadi apa? Contoh, kalau saudara seorang pelayan, maka anugerah itu akan menjadikan saudara menjadi seorang pelayan yang dapat mempresentasikan Tuhan. Kalau saudara seorang pelajar, maka anugerah itu akan memproduksikan kehidupan saudara menjadi seorang pelajar yang dapat merepresentasikan Tuhan. Apa saja, siapa saudara, anugerah itu akan memampukan saudara untuk menjadi apa? Seperti yang diinginkan oleh Yesus.
Mari kita terus bangun hidup kita dengan firman. Hari-hari ini firman harus penting dalam hidup kita. Jangan saudara jadi orang yang malas dengar firman, tapi izinkan firman itu limpah dalam hidup saudara. Dan Yesus menolong kita memasuki bulan yang baru. Kita buka hati kita terus. Tuhan, kerjakan hatiku dengan firman-Mu, kerjakan hidupku dengan firman dan roh-Mu, sehingga kita akan mampu untuk mempresentasikan Tuhan, menyatakan Tuhan melalui kehidupan kita, sehingga orang lain menjadi percaya dan mereka akan menjadi pengikut Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita selalu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar memampukan kami untuk terus memiliki hati yang haus dan lapar akan firman Tuhan. Kami terus mau membangun hidup kami dengan firman-Mu. Terima kasih untuk kebenaran firman yang Kau singkapkan bagi kami semua. Hamba berdoa Tuhan berkati semua pencinta Klafus. Mereka mendengar firman ini, Tuhan berkati seluruh hidup mereka. Tuhan berkati mereka lewat pekerjaan, lewat semua yang mereka lakukan, apapun profesi mereka. Pakai setiap mereka untuk menjadi alat-Mu, menyatakan siapa Engkau melalui kehidupan mereka dengan kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam hidup mereka. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita, firman yang jadi berkat. Shalom.